Halo guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat semua guys. Balik lagi di channel kita 12 Pas. Guys, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang mungkin bikin beberapa fans bola gregetan. 10 pemain top yang sayangnya nggak pernah menang Ballon d'Or. Bayangin aja guys, udah jago, udah ngangkat banyak trofi bareng klub, tapi tetap aja nggak pernah ngerasain megang bola emas ini. Ada yang karena saingannya terlalu kuat, ada juga yang kena politik dunia sepak bola. Nah, siapa aja mereka? Yuk kita bahas satu-satu. Jangan lupa sebelum lanjut, pencet tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan konten seru lainnya guys. Langsung aja kita bahas. Gas! Ini dia 10 pemain hebat yang nggak pernah menang Ballon d'Or. Ballon d'Or itu penghargaan individu paling prestisius di dunia sepak bola. Awalnya sih cuma buat pemain Eropa, tapi sekarang udah diakui sebagai penghargaan buat pemain terbaik di dunia tiap tahunnya. Dari akhir 2000-an sampai 2010-an, penghargaan ini didominasi sama dua orang aja, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Karena duo ini terlalu mendominasi, ditambah beberapa pemenang yang mungkin agak kontroversial, banyak pemain top yang akhirnya nggak pernah ngerasain megang bola emas ini. Contohnya, Wesley Sneijder pernah terang-terangan ngerasa dicurangi, sementara yang lain milih buat diam aja. Ballon d'Or 2025 juga diprediksi bakal ketat banget, dengan nama-nama kayak Mohamed Salah dan Vinicius Junior yang lagi gacor di musim 2024-2025 dan jadi kandidat kuat buat menang. Nah, di sini kita bakal merangkum 10 pemain terbaik yang sayangnya nggak pernah menang Ballon d'Or berdasarkan beberapa faktor utama. Jadi ada faktor penilaiannya. Yang pertama, kemampuan keseluruhan pemain. Yang kedua, seberapa berat saingan mereka. Yang ketiga, peringkat tertinggi mereka di Ballon d'Or. Dan juga ada catatannya guys, pemain yang dipertimbangkan harus aktif sejak tahun 1995, karena di tahun itu Ballon d'Or mulai menerima pemain non-Eropa sebagai kandidatnya. Jadi pemain yang udah kelewat sebelum aturan ini berubah nggak masuk hitungan. Langsung aja guys, nomor 10 ada Franck Ribéry, peringkat terbaik yang pernah dia capai peringkat 3. Kalau Robben pernah ngerasa apes, coba bayangin nasib Franck Ribéry. Dia sampai bingung sendiri kenapa cuma bisa finish di posisi ketiga. Padahal dia punya peran penting banget dalam kesuksesan Bayern Munich di Eropa tahun 2013. Pemain asal Prancis ini sempat bilang kalau politik di dunia sepak bola yang bikin dia gagal jadi pemain terbaik tahun ini. Sayangnya, dua orang di atasnya emang legenda hidup yang susah disaingin. Tapi jujur aja, trofi yang dimenangin tim itu pengaruhnya gede banget buat Ballon d'Or. Jadi ya wajar aja kalau Ribéry ngerasa dicurangin. Kita lanjut ke nomor 9, ada Andrea Pirlo. Dia punya peringkat terbaik kelima di Ballon d'Or. Buat ngebahas Andrea Pirlo, kita nggak usah ngomongin statistik, karena angka-angka itu nggak bisa ngegambarin betapa kerennya dia di lapangan. Para pecinta sepak bola sejati jelas ngerti kalau Pirlo adalah maestro lini tengah yang luar biasa. Baik waktu main di AC Milan, Juventus, maupun saat membela timnas Italia sampai 116 caps. Sayangnya, walaupun dia punya pengaruh besar dalam dunia sepak bola, dia nggak pernah nembus ketiga besar Ballon d'Or. Peringkat terbaiknya cuma di peringkat 5 di tahun 2007. Kalau aja statistik nggak terlalu jadi patokan buat menilai pemain hebat, mungkin Pirlo udah ngebawa pulang bola emas ini lebih dari sekali. Tapi ya, dunia sepak bola emang keras guys. Kita lanjut ke nomor 8, ada Gianluigi Buffon. Dia punya peringkat terbaik 2 di Ballon d'Or. Sepanjang sejarah cuma ada satu kiper yang pernah menang Ballon d'Or, yaitu Lev Yashin di tahun 1963. Saking kecilnya peluang buat kiper dapetin penghargaan ini, akhirnya dibuat trofi khusus buat mereka guys. Satu-satunya kiper yang nyaris ngikutin jejak Yashin adalah Gianluigi Buffon, yang finish di peringkat kedua di tahun 2006. Kiper legendaris ini bukan cuma salah satu pemain terbaik yang nggak pernah menang Ballon d'Or, tapi juga salah satu yang belum pernah ngangkat trofi Liga Champions. Karir Buffon yang luar biasa bikin fakta ini jadi makin susah dipercaya guys. Kita lanjut ke nomor 7, ada Neymar. Dia punya peringkat terbaik ketiga di Ballon d'Or. Dulu banyak yang percaya kalau Neymar bakal menangin beberapa Ballon d'Or dalam karirnya. Tapi sekarang dia malah terancam nggak memenuhi ekspektasi tinggi itu. Bukan sepenuhnya salah dia sih, tekanan yang dihadapi juga gila-gilaan. Di usia 32 tahun, Neymar udah ngeraih banyak hal yang bikin pemain lain iri. Tapi ekspektasi buat jadi pahlawan Brazil di Piala Dunia dan ngebawa pulang Ballon d'Or sejak terakhir kali dimenangkan pemain Brazil di tahun 2007 masih belum kesampaian guys. Kita lanjut ke nomor 6, ada Dennis Bergkamp. Dia punya peringkat terbaik di Ballon d'Or, peringkat kedua.
Walaupun peringkat terbaik Dennis Bergkamp sebelum tahun 1995, dia tetap punya beberapa musim luar biasa setelah itu yang nunjukin kalau dia pantas banget masuk daftar ini. Konsisten dan selalu bikin takjub, pemain Belanda ini 2 kali masuk 3 besar di akhir 1990-an dan terus bersaing sepanjang dekade itu. Sejak 1995, peringkat terbaiknya adalah posisi keempat. Itu hasil yang tetap keren banget guys. Kalau kita lihat keseluruhan karirnya dan momen-momen ajaib yang dia ciptain, jelas banget ada banyak pemain yang nggak lebih bagus daripada dia, tapi malah lebih dirayakan. Kita lanjut ke nomor 5, ada Luis Suarez. Dia punya peringkat terbaik di Ballon d'Or, peringkat keempat. Kalau ngelihat performa Luis Suarez di Premier League di musim 2013-2014, harusnya dia menang Ballon d'Or. Bahkan setelah pindah ke Barcelona dan jadi pemain nomor 2 di belakang Messi, dia tetap hampir bisa nyamain level mega bintang itu. Suarez pernah menang sepatu emas Eropa waktu di Camp Nou dan jadi salah satu penyerang paling mematikan dalam sejarah sepak bola. Tapi kayak Neymar, dia juga apes karena harus terus main di eranya Messi. Bikin dia selalu kelihatan kayak pemain kedua walaupun prestasinya gila banget. Kita lanjut ke nomor 4, ada Xavi Hernandez. Dia punya peringkat terbaik di Ballon d'Or, peringkat ketiga. Xavi itu bisa dibilang otaknya Barcelona, maestro sejati yang bikin timnya jadi salah satu yang terbaik sepanjang masa. Tapi anehnya, dia nggak pernah finish lebih tinggi dari peringkat ketiga di Ballon d'Or. Padahal sepanjang karirnya, dia udah nunjukin visi permainan yang luar biasa, kreativitas tinggi, dan skill teknik yang bikin lini tengah Barcelona selalu dominan. Sebagai pemain tim yang sejati, kalau dikasih pilihan, Xavi mungkin bakal milih ngasih penghargaan itu ke Messi tiap tahunnya. Tapi kayak Pirlo, dia adalah konduktor sejati dalam dunia sepak bola. Kemampuannya ngatur tempo pertandingan dan ngasih assist buat rekan setim bikin dia jadi salah satu gelandang terbaik sepanjang sejarah. Kita lanjut ke nomor 3, ada Paolo Maldini. Dia punya peringkat terbaik di Ballon d'Or, peringkat ketiga. Paolo Maldini itu mungkin bek terbaik sepanjang masa, atau setidaknya salah satu yang terbaik. Selama 25 tahun di AC Milan, dia ngangkat 5 trofi Liga Champions dan 7 gelar Serie A. Tapi anehnya, dia nggak pernah menang Ballon d'Or. Dengan peringkat terbaiknya ada di posisi 3 di tahun 1994 dan 2003. Fakta bahwa dia bisa bertahan di level tertinggi selama beberapa generasi pemain itu udah prestasi gila. Itu nunjukin betapa luar biasanya daya tahan dan konsistensinya sebagai kapten legendaris. Kita lanjut ke peringkat 2, ada Thierry Henry. Dia punya peringkat terbaik di Ballon d'Or, peringkat kedua. Ballon d'Or di tahun 2003 bisa dibilang salah satu yang paling kontroversial. Thierry Henry jadi pemain paling produktif di 5 liga top Eropa saat itu. Tapi malah kalah dari Pavel Nedved yang statistiknya nggak seberapa dibandingkan Thierry Henry. Saat itu, Thierry Henry udah punya gelar Piala Dunia dan Euro, plus jadi salah satu pemain terbaik Premier League. Tapi ternyata, semua itu masih belum cukup buat ngebawa pulang penghargaan individu paling bergengsi ini. Sampai sekarang, orang masih sering nanya ke Thierry Henry soal kekalahan ini. Kita lanjut ke nomor 1, ada Andres Iniesta. Dia punya peringkat terbaik di Ballon d'Or, peringkat kedua. Kalau Xavi itu Batman, maka Iniesta adalah Robinnya. Duo Spanyol ini benar-benar bikin dunia sepak bola kagum, baik di level klub maupun timnas. Dan dominasi mereka bukan kebetulan. Beda sama Xavi Hernandez yang gak punya momen individu yang bisa bikin dia jadi kandidat kuat Ballon d'Or, Iniesta justru mencetak gol kemenangan di final Piala Dunia tahun 2010. Banyak yang setuju kalau seharusnya dia yang menang di tahun itu. Tapi apa daya, voting berkata lain. Akhirnya dia harus puas di posisi kedua, kalah dari Messi. Kisah yang udah terlalu sering kita dengar di daftar ini guys. Nah, selain 10 ini guys, ada honorable mention juga. Ada Zlatan Ibrahimovic, dia punya peringkat keempat di tahun 2013. Terus ada lagi Virgil van Dijk dengan peringkat kedua di tahun 2019. Steven Gerrard dengan peringkat ketiga di tahun 2005. Robert Lewandowski dengan peringkat kedua di tahun 2021. Dan Arjen Robben di peringkat keempat di tahun 2014. Seperti yang di awal tadi guys, ada Wesley Sneijder di peringkat keempat di tahun 2010. Nah, itu dia guys, 10 pemain terbaik yang entah kenapa nggak pernah menang Ballon d'Or. Gimana guys menurut kalian? Siapa yang paling layak buat dapat penghargaan ini tapi malah kelewat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Oh ya, kalau kalian suka video ini jangan lupa kasih like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian biar makin rame. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Sehat-sehat terus, jaga kesehatan. Makasih banyak udah nonton. Thank you. Bye bye.